Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah hari ini anak-anak semuanya bisa hadir di sekolah kita tercinta. Kita akan mengikuti pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu silahkan untuk ketua kelas Mas Rafa silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Siap, cepat, kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak hari ini absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Bella kemana Bella? Ibu. Jatuh, habis jatuh. Oh masih sakit? Kita doakan mudah-mudahan teman kita semua segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya anak-anak ya, sebelum pelajaran kita mulai, silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Sudah siap? Ya, seperti biasa ya, kita mulai dengan pembiasaan hafalan ya. Hari ini kita lanjutkan menghafal surah Ad-Duha bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Anak-anak, kemarin ya minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Masih ingat apa itu Asmaul Husna? Apa artinya Asmaul Husna? Nama-nama yang baik bagi Allah. Berjumlah berapa? 99. Berjumlah 99. Nah, salah satunya adalah Al-Wahid. Al-Wahid itu adalah Allah Maha Esa. Esa itu tunggal atau satu. Nah, hari ini anak-anak nanti akan belajar tentang ini. Makanan halal dan haram. Jadi nanti anak-anak akan belajar tentang makanan halal dan haram. Makanan apa saja yang kita konsumsi? Apakah nanti semua yang kita konsumsi itu sudah halal atau belum? Nanti anak-anak akan belajar tentang itu. Dan bagaimana ketentuan-ketentuan tentang makanan yang halal dan haram di dalam Islam, di dalam hukum Islam. Nah, berikutnya anak-anak, tujuan daripada pembelajaran kita ya, tujuan pembelajaran kita nanti setelah anak-anak belajar tentang makanan halal dan haram, anak-anak mampu atau peserta didik mampu menguraikan. Yang pertama adalah pengertian makanan halal dan haram. Yang kedua adalah menganalisis macam-macam makanan halal dan haram dengan benar. Yang ketiga yaitu menyebutkan contoh-contoh makanan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itu ada 3 tujuan. Yang pertama, kalian memahami dulu konsepnya. Makanan halal itu seperti apa, haram itu seperti apa, bagaimana hukumnya. Kemudian kalian juga mampu untuk menyebutkan, memberikan contoh makanan halal haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sepertinya ini ada yang menguap, mengantuk. Coba berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Ya. Sudah? Berdiri semuanya. Coba tangannya diangkat. Tangan diangkat, digoyang-goyang.
Tangan ke depan digoyang-goyang. Tangan ke samping digoyang-goyang. Konsentrasi. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 4. Konsentrasi. Oke, silakan duduk kembali. Masih ada yang mengantuk? Terus punya satu pertanyaan. Kira-kira adakah yang bisa menjawab pertanyaan ini? Mengapa kita harus mempelajari tentang makanan halal dan haram? Mengapa ya kita harus mempelajari tentang makanan halal dan haram? Ada yang bisa menjawab? Mengapa ya kita harus belajar tentang makanan dan halal dan haram? Supaya apa? Dapat membedakan makanan mana yang halal dan makanan mana yang haram, sehingga kita bisa memilih mana yang harus kita makan. Nah, itu salah satu dari manfaat kita belajar tentang makanan halal dan haram. Salah satu alasan mengapa kita harus mempelajari makanan halal dan haram itu, yang pertama adalah ini, mengkonsumsi atau memakan makanan yang halal dan haram itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap umat Islam. Kita sebagai umat Islam wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya makan makanan yang halal, ya, dan tidak memakan makanan yang haram, ya. Kemudian sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena itu adalah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah melihat? Nah, ini logo apa ini? Yang ini dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau yang ini dari? Nah, ini sebenarnya sama ya. Sama, ini dulu sebelum dirubah. Kalau sekarang logonya seperti ini. Di mana kalian menemukan logo seperti itu? Di kemasan itu, di kemasan jajan anak-anak itu biasanya banyak. Nah, kalian harus memperhatikan itu ya. Anak-anak nanti akan berdiskusi secara berkelompok, ya, menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada pada LKPD yang nanti Pak Agus akan bagikan, ya. Nanti masing-masing kelompok berdiskusi. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Di depan kalian sudah ada perangkat Chromebook. Manfaatkan itu untuk mencari informasi. Yang belakang kelompok C, yang depan kelompok D. Jadi ada 4 kelompok, nanti masing-masing saling berdiskusi. Silakan manfaatkan perangkat yang ada di depan kalian untuk mencari sebuah jawaban dari soal kelompok A. Ya. Silakan dibaca dulu. Ya. Kalian selain mencari di internet bisa membuka buku. Ya. Jadi internet itu bukan mutlak untuk mencari jawaban, tetapi hanya salah satu cara. Untuk menambah wawasan kalian, untuk menambah referensi, silahkan perhatikan video yang akan Pak Agus putar di sini. Ini nanti akan menjadi tambahan wawasan untuk memperkaya jawaban dari apa yang sudah kalian tuliskan. Silahkan dilihat dulu semuanya. Perhatikan di sini ada cuplikan video berkaitan dengan materi itu. Kali ini kita mau bahas tentang produk halal dan haram pada makanan dan produk manis nih. Wah, teman-teman, udah tahu kan apa saja yang membuat suatu produk makanan itu halal atau haram? Ayo kita lebih cermat dalam membeli dan memilih makanan yang kita konsumsi. Nah, itu tadi adalah bagaimana kita bisa memilih jenis-jenis makanan yang halal haram. Nah, berikutnya anak-anak silakan nanti bisa ditambahkan ya jawabannya dari apa yang sudah kalian amati tadi. Manakah yang termasuk makanan halal, ataupun kalau studi kasus bagaimana hukumnya ketika bercampur dengan sesuatu yang tidak jelas atau makanan yang haram tadi.
Nanti kelompok yang mendapatkan undian pertama, ya silakan dipresentasikan. Yang lain mendengarkan, memperhatikan. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, ditanggapi, ditanyakan, boleh disampaikan. Nih, sudah siap? Coba diangkat, diperlihatkan hasilnya. Sudah semuanya kelompok A? Mana kelompok A? Kelompok B? Kelompok C? Kelompok D? Oke, sudah selesai semuanya. Nama, pastikan nama sudah tertulis. 1, 2, 3. Kita lihat. Kelompok? Oke, kelompok pertama, kelompok 1 silahkan disampaikan, yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Sebutkan 2 makanan dan 2 minuman yang halal menurut cerita di atas. 1. Nasi goreng, telur, bubur, ayam, es, teh. Itu tadi adalah studi kasus berkaitan dengan makanan ya. Makanan di situ bercampur dengan apa tadi? Bercampur dengan minyak babi. Bagaimana kalau makanan yang kita konsumsi itu bercampur dengan minyak babi atau penggorengannya menggunakan minyak babi? Boleh tidak kita makan? Tidak boleh. Itu termasuk makanan yang haram karena bercampur. Kelompok yang kedua yang akan menyampaikan hasilnya adalah kelompok 2. Oke, silakan di kelompok 2 dipersiapkan. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi. Bacakan soalnya, jawabannya. Yang pertama, mengapa Andi menolak keripik tersebut? Karena terbuat dari kulit babi, yang sebagaimana kita tahu bahwa apa yang mengandung babi haram. Apakah tindakan Budi memakan keripik tersebut sudah benar? Jelaskan alasanmu. Salah, karena seorang muslim yang dengan sengaja memakan makanan haram tidak akan mendapatkan balasan kecuali neraka. Berbeda pendapat, tapi harus mengerti, memahami dasar hukum. Ya, itu dari kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Kembali ke tempat duduknya. Kalau kepiting menurut kelompok 3 itu halal apa haram? Halal. Mengapa halal? Kepiting itu kalau kelompok yang lain bagaimana? Halal apa haram? Halal. Mengapa termasuk makanan yang halal? Karena bisa hidup di laut, bisa hidup di air. Jadi semua makanan yang hidup di air itu halal, berasal dari air itu halal. Kecuali yang beracun. Tuh, dari kelompok 3. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Sebutkan 2 makanan dan 2 minuman yang halal menurut cerita di atas. Nasi goreng, telur, bubur ayam, es teh. Mengapa kentang goreng dan keripik kulit tersebut dianggap haram? Karena dalam penggorengannya menggunakan lemak babi. Apa yang harus Ani lakukan untuk memastikan makanan yang dipesannya halal? Memastikan ada label halalnya dan memastikan tidak menggunakan bahan-bahan yang haram. Mengapa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal tadi? Alasannya apa, Nak? Menurut kelompok 4 tadi. Alasan mengapa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal tadi apa? Karena umat Islam diwajibkan memakan makanan yang halal. Ya, karena umat Islam itu wajib mengkonsumsi makanan yang halal. Oke, itu tadi dari kelompok terakhir. Kita beri aplaus untuk kelompok terakhir. Dengan demikian hasil diskusi sudah disampaikan bersama-sama. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Halal itu sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dimakan. Kalau makanannya boleh dimakan. Kalau yang haram itu artinya dilarang. Kita nggak boleh. Tidak boleh memakan, tidak boleh mengkonsumsinya. Nih contoh makanan yang halal. Itu tadi apa? Berupa ikan laut. Semua yang hidup atau berasal dari air, baik tawar ataupun laut, itu halal. Kemudian termasuk jenis tumbuh-tumbuhan yang ditanam. Padi, kemudian jagung, kedelai, buah-buahan, sagu. Nah, itu semuanya adalah halal. Kemudian binatang ternak, termasuk ayam, kambing, itik, sapi, termasuk kuda, ya itu halal ya. Kecuali babi dan anjing. Itu walaupun dipelihara, itu tidak boleh dimakan. Ya. Nah, kali ini kita akan adakan asesmen sumatif akhir pembelajaran
untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Ya. Sudah masuk di Chrome? Ini hasilnya ya. Lihat di depan hasilnya. Hasilnya dari awal. Nah, ini ada yang betul semua ini. Ada yang betul semua. Oke. Ada yang salah satu, ada yang salah tiga, ada yang salah dua. Perhatikan ya, hari ini anak-anak belajar apa tadi? Tentang makanan halal dan makanan haram. Kalian sudah bisa membedakan antara yang halal dan haram. Kalau misalnya tadi ada makanan yang bercampur dengan bahan-bahan yang itu mengandung unsur haram, kira-kira boleh tidak kita konsumsi? Tidak, Bu? Tidak boleh. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa tadi kita harus mengkonsumsi makanan yang halal? Supaya apa tadi? Supaya tubuh kita sehat, kemudian kita menjadi orang yang cerdas. Anak-anak tadi sudah belajar itu dan hasilnya sudah terlihat. Tadi ada yang betul semua, ada yang masih kesulitan, ada yang salah satu. Itu tidak masalah. Yang penting kalian tetap belajar. Untuk selanjutnya, anak-anak nanti akan mempelajari tentang materi surah Ad-Duha. Kandungan surah Ad-Duha itu akan kita pelajari pekan berikutnya. Pak Agus pengen tanya satu hal. Menurut kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Adakah yang merasa kesulitan? Kalaupun ada satu dua kendala itu tidak menjadi masalah. Yang penting kalian mau berusaha dan belajar. Itu silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Pak Agus sudah selesai menyampaikan materi dan kalian sudah selesai mengerjakan beberapa soal tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.